Sejarah GKI Sunda Kelapa. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Soekarno, Presiden RI pertama. Sejarah GKI Sunda Kelapa tidak terlepas dari keberadaan GKI Perniagaan dan GKI Samanhudi yang kala itu disebut Jemaat Patekoan. Pasca peristiwa Patekoan pada tanggal 10 Mei 1953, Tuhan mengizinkan pertumbuhan dari satu jemaat Patekoan menjadi 5 jemaat baru, yakni GKI Perniagaan, GKI Samanhudi, GKI Trate, GKI Mangga Besar, dan yang terbaru adalah GKI Sunda Kelapa. Keberadaan GKI Sunda Kelapa dimulai dengan perintisan sebuah pos pekabaran Injil atau pos PI oleh GKI Samanhudi, dahulu disebut GKI Kelinci, di wilayah Berok Pasar Ikan pada tahun 1953. Kala itu ibadah mula-mula dilakukan di rumah Ibu Chorinyo. Ibu ini adalah sosok yang sangat mencintai Tuhan dan dengan bersukacita mengumpulkan warga sekitar untuk beribadah kepada Tuhan di rumahnya yang sederhana di Jalan Paus. Dengan kesaksian hidup Ibu Chorinyo yang nyata, lambat laun semakin banyak orang yang datang memberi diri percaya kepada Kristus dan menjadi anggota Persekutuan Pos PI Berok Pasar Ikan. Pada tanggal 29 Desember 1968, sebagai wujud kekeluargaan antara GKI Samanhudi dan GKI Perniagaan, diserahkanlah pengasuhan Pos PI Berok Pasar Ikan dari GKI Samanhudi ke GKI Perniagaan. 2 tahun kemudian GKI Perniagaan membeli sebuah rumah di Jalan Petak Asem 1 nomor 138 dari keluarga Nyonya Hiu Siu Hua, dan pada tahun itu juga kegiatan kebaktian sudah dipindahkan dari rumah Nyonya Chorinyo ke rumah tersebut. Sejak itulah Pos PI Berok Pasar Ikan berubah menjadi Pos PI Petak Asem. Dan setelah beberapa tahun digunakan, rumah tersebut akhirnya dirubuhkan untuk dibangun gedung gereja baru yang lebih memadai. Tahun 1985, Pos PI Jemaat Petak Asem ditingkatkan statusnya menjadi bakal jemaat atau bajem. Tetapi dengan pelayanan di area yang cukup menantang, kaderisasi yang sempat terhambat membuat perkembangan pelayanan bajem Petak Asem mengalami liku-liku yang tidak mudah. Di tengah perjalanannya, dikembalikan statusnya menjadi Pos PI pada tahun 2002. Namun, dengan komitmen dan semangat segenap jemaat untuk bertumbuh dalam pembinaan iman, dalam pelayanan, dalam persekutuan dari berbagai elemen, terutama di segmen remaja pemuda, menghasilkan buah manis kembali,
yakni diperolehnya status bakal jemaat di tahun 2012. Dengan pengembangan yang terus berlanjut, dirasa perlu untuk meningkatkan sarana penunjang yang lebih memadai. Untuk itu pada tahun 2018, Majelis Jemaat GKI Perniagaan memutuskan untuk membeli sebuah tempat baru di Jalan Ekor Kuning nomor 20 Penjaringan dengan harga yang sangat fantastis, di luar dari apa yang bisa dibayangkan. Gedung inilah yang saat ini menjadi tempat peribadatan GKI Sunda Kelapa. Pandemi yang menghantam kita di kurun waktu 2020 hingga 2022 tidak menyurutkan semangat pelayanan dan kesaksian Bajem Petak Asem. Malahan pelayanan lebih berkembang dengan adanya Geber, gerakan berdoa, Getol, gerakan tolong-menolong untuk membantu umat dan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19, bimbingan belajar, serta pelayanan-pelayanan peribadahan maupun pelayanan kepada masyarakat lainnya yang dilakukan secara kreatif. Kesaksian dampak pelayanan Bajem Petak Asem. Kami mewakili dari RW 04 Disabilitas dan Anak Yatim Piatu RW 04 mengucapkan banyak terima kasih kepada GKI Bajem Petak Asem. Semoga sukses selalu dan Tuhan berkati. Amin. Dengan peresmian gereja ini, GKI Petak Asem, saya menyambut gembira atas kehadirannya karena mereka itu telah membantu kami segala-galanya. Terima kasih. Dengan adanya gereja, saya juga kebantu gitu untuk mengajar, ikut sertakan di sini di bimbel. Penerimaan warga yang baik inilah yang menjadi salah satu kunci penting bagi Bajem Petak Asem untuk memindahkan seluruh kegiatan pelayanannya ke gedung baru. Sehingga pada April 2023, ibadah perdana dalam rangka perayaan Paskah dan peresmian gedung baru dapat dilaksanakan dengan penuh sukacita. GKI Sunda Kelapa, Jemaat GKI ke-233. Oleh anugerah dan penentuan Tuhan semata, tahun 2023 menjadi tahun yang penuh berkat bagi bakal Jemaat Petak Asem. Tanggal 22 Mei 2023, BPMS atau Badan Pekerja Majelis Sinode GKI melalui rapat kerjanya merekomendasikan bakal Jemaat Petak Asem untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah jemaat GKI yang dewasa. Dan inilah yang sedang kita saksikan dan rayakan dalam kebaktian pelembagaan GKI Sunda Kelapa pada hari ini 13 November 2023. Sebagai jemaat baru, GKI Sunda Kelapa telah mencanangkan visi untuk memperjelas perjalanan dan pelayanannya, yakni menjadi jemaat yang kuat dan bersahabat. Lewat visi ini, GKI Sunda Kelapa diharapkan semakin mampu mewujudkan pembinaan umat agar seluruh anggota jemaat dan simpatisan dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi sebanyak mungkin orang di tengah masyarakat. Untuk itu, kami umat Tuhan di GKI Sunda Kelapa akan tetap berkomitmen untuk menyatakan kepedulian dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaan gereja Tuhan di GKI Sunda Kelapa benar-benar menghadirkan kasih dan berkat sorgawi. GKI Sunda Kelapa kuat dan
bersahabat. Amin.